Nah, tepatnya tanggal 16 Juli 1969, 3 orang astronot ini ditugaskan untuk melakukan perjalanan yang paling bersejarah di peradaban manusia. Siapa dia? Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Misi mereka apa? Yaitu untuk mendarat ke bulan. Nah, ini tuh bener mendarat ke bulan apa bohongan doang? Halo lur, gimana kabar kalian semuanya? Sehat, damang. Ya, dimanapun kalian berada sekarang, lagi ngapain sekarang? Kalian lagi rebahan kah? Atau pulang kerja kah? Atau lagi ngapain? Mau tidur kah? Yang penting kalian sehat semuanya. Nah, seperti biasa, kali ini kita akan membahas sesuatu yang bikin kita berpikir, tapi bikin kita penasaran juga gitu, untuk mengulik suatu kisah yang akan kita bahas pada malam ini. Sebenarnya bukan kisah sih, teori konspirasi tentang seseorang yang mendarat ke bulan. Nah, bener banget. Jadi di video kali ini gue pengen nyeritain tentang misi seseorang yang ditugaskan untuk mendarat ke bulan yang dikenal dengan nama Apollo 11 atau Apollo 11. Kalian pasti udah sering dengar kan nama Neil Armstrong, sosok yang disebut-sebut sebagai manusia pertama yang menginjakan kaki di bulan. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas tentang misi Apollo 11 atau Apollo 11 ini secara lengkap, mulai dari latar belakangnya, prosesnya, sampai teori konspirasi yang berkembang di masyarakat sampai sekarang. Tapi disclaimer dulu, semua informasi yang gue sampaikan di video ini adalah rangkuman dari beberapa sumber yang gue cari. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang salah atau misalkan kurang, kalian bisa tambahin di kolom komen. Oke, seperti biasa ritual dulu sebelum kalian lanjut video ini, siapin dulu kopi sama cemilan kalian. Kalau udah siap, kita lanjut ke videonya. Nah, sebelum masuk ke inti ceritanya, kita bahas dulu apa sih sebenarnya di balik misi dari Apollo 11 atau Apollo 11 ini. Jadi ternyata misi sebenarnya berawal dari perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada masa itu, kedua negara saling bersaing untuk menjadi yang paling berpengaruh di dunia. Uni Soviet dengan ideologi komunisme dan Amerika dengan kapitalisme. Mereka ini berlomba-lombanya itu bukan cuma tentang ideologi, bukan tentang kepercayaan, tapi dari teknologi, bidang militer, olahraga, teknologi, bahkan sampai teknologi yang bisa mengantarkan mereka sampai ke luar angkasa. Nah, dalam hal teknologi luar angkasa, Amerika sempat tertinggal jauh nih. Pada tahun 1957, Uni Soviet ini berhasil meluncurkan satelit pertama di dunia, Sputnik. Nah, ngelihat hal itu, Amerika kan kaget. Dia nggak terima dan nggak mau ketinggalan jauh sama Uni Soviet. Nah, di tahun 1961, Uni Soviet kembali membuat dunia gempar. Mereka berhasil mengirim manusia pertama ke luar angkasa, yaitu Yuri Gagarin. Nah, prestasi ini tuh bener-bener bikin Amerika tuh marah, bos. Dia bener-bener geram, gak mau ada yang menyaingi, gak mau ada yang bikin mereka itu jadi nomor 2 gitu. Amerika tuh pengen jadi nomor 1, pengen jadi pusat dunia. Ini gue belum apa-apa, lu udah ngirim orang buat keluar angkasa. Makin marah lah Amerika. Nah, Presiden Amerika saat itu, John F. Kennedy, akhirnya mengambil langkah besar. Pada 20 Mei 1961, ia menyampaikan pidato bersejarah. Ia berjanji bahwa Amerika akan mengirim manusia ke bulan sebelum akhir dekade sebelum tahun 1970. Pernyataan Presiden Amerika ini benar-benar ditertawakan sama banyak orang karena mereka berpikir mustahil banget, karena antara bumi sama bulan itu kan jaraknya jauh banget. Dan dulu di tahun 1990-an itu kan teknologinya tuh belum secanggih sekarang gitu loh. Namun ternyata diremehkan, bukan malah tumbang, tapi dia bangkit. Dan benar aja, dia benar-benar mengalokasikan 9.000 miliar dolar untuk proyeknya yang satu ini, ingin mendaratkan orang sampai ke bulan. Dan mereka akhirnya bekerja sama dengan NASA. Di situ NASA pun bergerak cepat. Mereka merekrut sekitar 400.000 orang yang termasuk ilmuwan, insinyur, dan ahli terbaik di bidangnya. Disitulah kolaborasi antara Amerika dan NASA mengumpulkan sebanyak mungkin ilmuwan, para ahli, insinyur, ahli teknik, pokoknya semua dikumpulin buat nyaingin Uni Soviet. Nah, akhirnya setelah NASA dan Amerika ini berkolaborasi pada tahun 1967, tepatnya bulan Februari, belum nyampe 1970 nih, Amerika dan NASA ini berhasil menciptakan roket yang dinamakan Apollo 1. Nah, tak berpikir panjang, setelah melakukan berbagai macam percobaan, akhirnya NASA pun mengirim 3 orang astronot untuk masuk ke Apollo 1 ini, dan tapi berakhir tragis karena ketika melewati atmosfer bumi, roket Apollo 1 ini meledak dan tewaslah semua astronot 3 ini.
Tapi namanya juga bukan Amerika kalau misalkan gagal menyerah, bukan Amerika namanya. Nah, dari situlah Amerika dan NASA menciptakan lagi Apollo 2, roket kedua Amerika dan NASA. Nah, mereka ini langsung melakukan percobaan. Apollo 2 ini langsung diterbangkanlah lagi ke angkasa, tapi tanpa personil atau tanpa astronot. Nah, si Apollo 2 ini berhasil lah mencapai luar angkasa, tapi nggak nyampe ke bulan, baru nembus luar angkasa doang gitu loh. Tapi gagal lagi, bikin lagi Apollo 3, gagal lagi, bikin Apollo sampai 5 sampai Apollo 10. Nah, dari berbagai macam kegagalan yang mereka temuin, akhirnya pada tahun 1969, NASA berhasil menyempurnakan roket Apollo 11 atau yang dikenal dengan Apollo 11. Tapi roket yang kali ini berbeda bentuknya, karena roket Apollo 11 ini atau Apollo 11 ini berada di dalam roket yang bernama Saturn V. Kalau misalkan kalian masih bingung gimana gambarannya, gue gambarin kayak gini ya. Jadi roket itu sebenarnya bertingkat. Nah, yang bagian atas ini dinamai Apollo 11 atau Apollo 11. Nah, si roket ini tuh ada di satu kesatuan yang utuh namanya Saturn V. Nah, roket ini tuh bertingkat. Tingkat 1 ya itu bagian bawah, tingkat 2 bagian tengah. Nah, yang atas ini Apollo 11 atau Apollo 11. Satu kesatuan ini disebut Saturn V. Nah, ketika si roket ini melandas keluar angkasa, si Apollo 11 ini bakal terlepas dari Saturn V. Nah, Apollo 11 ini yang bakal mendarat ke bulan. Nah, uniknya lagi ketika Saturn V dan Apollo 11 ini nembus atmosfer, nah yang nyampe ke bulan ini cuma Apollo 11. Nah, terus Saturn V tingkat 1 sama tingkat 2-nya ini kemana? Dibuang di luar angkasa karena memang sudah nggak kepake lagi, katanya gitu. Karena itu cuma sebagai pendorong doang. Dan nanti si Apollo 11 ini yang nyampe dan mendarat ke bulan membawa si astronot itu. Nah, setelah tim NASA sudah yakin dengan roket Apollo 11 ini, pada tanggal 16 Juli tahun 1969, mereka pun langsung menugaskan 3 orang astronot. Nah, itulah dia, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins untuk melakukan perjalanan bersejarah bagi umat manusia, yaitu mendarat ke bulan. Sebelum diluncurkan, roket Saturn V ini diisi dulu bahan bakar berupa 1 juta galon minyak tanah, ada oksigen cair, dan juga ada hidrogen cair. Dan setelah semua siap, roket Saturn V ini pun membawa ketiga astronot tadi lepas landas dari Kennedy Space Center di Merritt Island, Florida. Nah, peristiwa fenomenal ini pun langsung disiarkan langsung di televisi dan disaksikan oleh 650 juta pasang mata di seluruh dunia. Nah, selama misi pendaratan ini berlangsung, tentunya ada beberapa peristiwa yang menarik yang dialami oleh ketiga astronot ini, geng. Apa aja sih yang dialami oleh ketiga astronot ini ketika mau mendarat ke bulan? Kita bahas. Nah, setelah lepas landas, roket yang ditunggangi oleh Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael ini mendaratlah ke bulan. Dan seperti yang gue bilang tadi, yang mendarat ke bulan itu cuma Apollo 11. Adapun Saturn V tingkat 1 dan tingkat 2-nya ini hilang dan dilepaskan begitu saja di luar angkasa. Dan di titik ini berarti ketiga astronot tadi hanya menaiki roket Apollo 11 saja. Mereka lanjutlah itu melakukan perjalanan ke bulan yang membutuhkan waktu selama 5 hari menggunakan Apollo 11 ini. Setelah si Apollo 11 ini terpisah dari Saturn V tingkat 1, tingkat 2, mereka ini menempuh perjalanan selama 5 hari katanya untuk mencapai ke bulan. Dan mereka itu di situ ya mereka beraktivitas seperti biasanya, tidur ya tidur, makan ya makan, minum ya minum. Ya bersantai aja sambil menunggu si Apollo 11 ini sampai ke bulan. Ya bersantai-santai seperti kita naik bis menunggu sampai tujuan. Nah, ketika di hari kelima, ya hari 1, hari kedua, 3, sampailah hari kelima, mereka ini sampailah ke batas orbit. Mereka di situ berpencar untuk melakukan tugasnya masing-masing. Nah, sedikit informasi tambahan aja. Jadi Apollo 11 ini tuh dia tuh punya 3 bagian. Yang pertama itu ada Common Module, yaitu tempat pengemudi. Yang kedua ada Service Module, yaitu tempat penumpang. Nah, yang ketiga ada Lunar Module. Lunar Module ini adalah alat untuk si para astronot ini mendarat ke bulan. Nah, waktu ketika mereka nyampe ke orbit bulan ini, tim NASA itu menghubungi mereka melalui radio khusus katanya yang bisa nyampe ke bulan. Di situ mereka menginstruksikan kalau Neil Armstrong dan Buzz Aldrin itu harus turun ke bulan, tapi Michael jangan turun katanya. Lah, kenapa kok Michael ditinggal sendirian? Kasihan banget nggak ikut turun ke bulan. Katanya kalau si Michael ikut turun juga, takutnya si Apollo 11 ini lepas kendali, malah meninggalkan mereka dan mereka nggak bisa balik lagi. Katanya begitu.
Nah, singkat cerita, Mole sama Buzz ini pun menaiki lunar modul hingga akhirnya mereka sampailah di permukaan bulan. Mereka lalu turun dari lunar modul dan menginjakkan kaki mereka di permukaan bulan yang penuh dengan batu-batu vulkan terinjak sama mereka. Nah, sampailah ke bulan dan mereka dengan bangganya Neil Armstrong ini mengambillah bendera Amerika, menancapkan di bulan, dan mungkin dalam hati mereka, apa lu Uni Soviet nih, gue udah sampai bulan, lu cuman keluar angkasa doang gitu kali ya. Peristiwa ini pun memetik perasaan bangga bagi warga Amerika Serikat karena mereka sudah memenangkan pertarungan luar angkasa melawan Uni Soviet. Dan meski sudah menang di titik itu, para astronot nggak langsung pulang gitu aja lur. Nah, sewaktu itu memerintahkan Neil Armstrong dan juga Buzz Aldrin ini untuk memoto setiap sudut permukaan bulan untuk tujuan penelitian tentunya. Dan selain itu, NASA juga meminta mereka membawa pulang sampel batu-batuan yang ada di bulan. Neil dan Buzz itu pun mengikuti perintah NASA. Mereka itu mengambil sekitar 47 volt atau 21 kg debu dan juga batu-batuan dari permukaan bulan. Dan setelah mereka mengumpulkan lah, ambil sana, ambil sini, mengumpulkan semuanya, dan mereka akhirnya kembali lagi ke Apollo 11, Apollo 11, dan berencana untuk pulang lagi ke bumi. Nah, tapi sesaat si Neil Armstrong sama si Buzz Aldrin ini naik ke lunar modul dari Apollo 11 ini, ada gangguan yang mereka rasakan. Kenapa? Saklar yang harusnya bisa menyalakan lunar modul ini tiba-tiba mati. Di situ Neil Armstrong bilang, aduh gimana nih lur, aduh gimana, masa kita tinggal di bulan, masa kita ngebalik ke bumi. Nah, tim NASA pun itu di bumi langsung panik dan bingung, ini gimana kalau misalkan mereka nggak bisa balik ke bumi, masa mereka tinggal di bulan selama-lamanya. Mendengar perkataan si Neil Armstrong yang benar-benar panik ini, si Buzz pun benar-benar terdiam. Tapi dia tuh benar-benar tiba-tiba kepikiran untuk memperbaiki dari saklar itu. Menggunakan apa? Menggunakan sebuah pulpen. Gak tahu kenapa dia tuh kok bawa pulpen, ya mungkin namanya astronot gitu ya, untuk mencatat hal penting ya. Mereka bawa pulpen lah ibarat. Nah, si Buzz Aldrin ini kepikiran untuk menggunakan pulpen ini entah segala macam gimana caranya, mungkin untuk mengganjel dan bisa menyalakan saklar itu kembali. Dan akhirnya Neil Armstrong dan Buzz Aldrin ini langsunglah bergegas menaiki lunar modul ini dan menghampiri si Michael yang menjaga roket itu di garis orbit bulan. Kasian juga ya si Michael, ini bulan tuh udah di depan mata, gantian kayak gitu ya jaganya ya. Gue pengen ngejek bulan juga kali ya, kata dia gitu. Udah jauh-jauh sampai ke bulan, gak nyampe pula aku nginjek bulan. Ya tapi gimana lagi, namanya juga tugas, daripada nanti roketnya tiba-tiba hilang kendali, mereka nggak bisa balik. Nah, singkat cerita mereka langsunglah menggabungkan antara si lunar modul dengan Apollo 11 ini, menggabungkan semua kesatuan Apollo 11 dan mereka bergegas ke bumi. Nah, ketika mereka sampai ke bumi, mereka itu nggak landing macam pesawat gitu lur, tapi mereka ini terjun payung bebas. Karena kenapa? Karena mereka takut meledak kalau misalkan si Apollo 11 ini sampai ke atmosfer itu takut meledak. Jadi mereka langsung terjun bebas. Jadi mereka mendarat ke bumi, tapi mendaratnya bukan di daratan atau bukan di tanah, tapi mereka terjun dan mendarat di Laut Amerika. Singkat cerita, mereka pun diselamatkan oleh tim SAR, oleh tim penyelamat. Dan tapi mereka tuh nggak langsung diberikan akses untuk pulang ke rumah, karena mereka diberikan ruang isolasi khusus untuk karantina selama 2 minggu karena takutnya mereka membawa virus dari bulan, kan karena di bumi belum ada obatnya, apalagi buat virus-virus di bulan, apalah itu virus di bulan, takutnya. Setelah karantina 2 minggu akhirnya mereka dibolehkan untuk pulang ke rumah. Dan akhirnya media siaran berita Amerika pun menyiarkan kalau Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael berhasil mendarat ke bulan dan kembali dengan selamat ke bumi. Dan di situ pun berita benar-benar menggemparkan seluruh jagat alam raya, alam semesta, karena Amerika berhasil membawa 3 astronot itu mendarat ke bulan dan berhasil selamat lagi ke bumi. Dari yang tadi awalnya orang-orang tuh percaya bahwa Amerika berhasil mengirimkan 3 orang astronot ini sampai ke bulan, akhirnya masyarakat pun, orang-orang pun sudah tidak percaya lagi. Setidaknya ada 2 teori konspirasi. Yang pertama, gak mungkin banget. Yang 1 sampai 10 aja gagal. Menembus atmosfer aja gagal, meledak, hilang. Tapi ini kok bisa Apollo 11 tiba-tiba sampai mendarat ke bulan. Nah, teori yang kedua itu, mereka ini percayalah kalau misalkan Neil Armstrong dan kawan-kawannya ini sampai keluar angkasa tapi tidak mendarat ke bulan. Syuting yang kala itu disiarkan di televisi itu adalah hanya rekayasa yang mereka siapkan di tempat khusus yang tempatnya ini mirip-mirip seperti gambar bulan.
Jadi itu cuman syutingan semata doang. Jadi mereka cuman ya pergi ke luar angkasa 5-6 hari, balik lagi ke bumi, dan mereka langsung syuting di tempat yang sudah disiapkan oleh NASA dan Amerika. Dari kedua konspirasi itu benar-benar muncul lagi kejanggalan-kejanggalan yang makin janggal. Kalian tahu kejanggalannya apa? Ini dia. Kejanggalan yang pertama dilihat dari bendera yang begitu tegak. Kenapa bendera itu dengan kain setipis itu kok bisa tegak gitu? Tidak letoy sama sekali, tapi ini benar-benar tegak. Pihak NASA pun membantah karena bendera ini dikatakan tegak itu karena bendera ini memang dirancang khusus menggunakan besi karena biar terpampang jelas bendera Amerika ini berada di bulan. Hal itu dibuat karena NASA pun tahu di bulan itu nggak ada angin, nanti nggak bisa berkibar, nggak nampak bendera. Nah itu kejanggalan pertama dan juga bantahannya. Kita masuk ke kejanggalan kedua. Di sana, di foto itu tidak ada bintang sama sekali. Jadi semua foto yang diambil sama Neil Armstrong dan Buzz Aldrin ini di bawah ini tidak memperlihatkan adanya bintang sama sekali. Hal itu membuat sebagian orang mikir, kok bisa mereka ini pergi ke bulan tapi nggak ada bintang sama sekali. Bukannya bulan dan bintang itu jaraknya itu deket banget ya. Masa nggak kelihatan bintang sama sekali gitu? Ya seenggaknya 2-3 mah ada, kayak ini benar-benar nggak ada. Gue yakin pasti kalian juga mikirnya kayak gitu kan? Yang kita lihat aja dari jauh ini nih, bulan sama bintang itu berdekatan gitu. Tapi ini di foto yang katanya orang foto di bulan tapi bintangnya nggak ada. Tapi lagi-lagi NASA membantah dengan argumen mereka yang katanya menurut penjelasan ilmiah yang aku baca, kalau itu terjadi karena kamera yang dipakai Neil Armstrong dan Buzz Aldrin itu memang tidak didesain untuk memotret bintang. Jadi menurut mereka, jangan kalian bayangin kamera yang mereka bawa ini macam kamera HP kayak gitu. Karena kamera para astronot ini didesain untuk memotret benda dalam waktu 0,004 detik. Which is lebih cepat, lebih kilat dari kamera handphone yang biasa kita pakai. Katanya begitu, bukan kayak kamera 1-2 cekrek. Ini bener-bener 0,0004 detik, saking cepatnya gitu. Jadi bintang aja nggak kefoto, katanya sih gitu. Dan kata mereka juga, kita kan keluar angkasa ini untuk meneliti bulan, bukan meneliti bintang. Jadi ya buat apa katanya bintang di foto-foto, katanya gitu. Tapi argumen dari NASA ini dibantah lagi sama masyarakat. Aduh ngapain jauh-jauh ke bulan, nanggung banget. Itu kan ada bintang di sebelah, kenapa nggak sekalian aja sama bintang, kata masyarakat gitu. Lagian bulan sama bintang kan deket gitu ya, kenapa nggak sekalian aja ya, bener sih. Kejanggalan ketiga. Oke, sekarang kita bahas kejanggalan ketiga, yaitu cara jalan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin yang aneh. Di video yang mereka ini berjalan-jalan di bulan ini, mereka tuh kayak ngangkat gitu ya, kayak melayang-layang. Mereka tuh nggak napak sempurna di bulan. Lagi-lagi pihak NASA pun membantah hal ini dengan argumen mereka. Katanya di bulan ini gravitasinya itu nggak sebesar di bumi. Jadi wajar kalau mereka ini melayang-layang jalannya karena mereka ini berjalan tanpa bobot yang benar-benar berat. Jadi ya mereka ibaratkan kayak tisu yang diterbangkan oleh angin kalau di bumi, kayak gitu katanya. Dan selain bantahan-bantahan dari ilmuwan, kebenaran misi Apollo 11 ini juga diperkuat dengan sebuah fakta penting, di mana Uni Soviet, which is musuh bebuyutannya Amerika ini, mengakui misi pendaratan itu. Mereka tidak meragukan. Di dalam sebuah buku yang berjudul Great Soviet Encyclopedia yang diterbitkan tahun 1970 sampai 1979, Uni Soviet mengaku bahwa memang pendaratan di bulan ini yang dilakukan oleh Amerika adalah fakta. Ini musuh bebuyutannya aja bisa mengakui. Kok bisa ya? Mereka nggak sibuk cari kejanggalan. Mereka mengakui betul kok mereka memang betulan mendarat ke bulan. Meskipun sudah banyak ilmuwan yang mengkonfirmasi kebenaran misi pendaratan ke bulan, teori konspirasi Apollo 11 ternyata masih terus berlanjut juga. Bahkan sampai sekarang. Ini kita udah capek-capek ke bulan, kalian terus aja bikin teori konspirasi. We did in the moon. Kita benar-benar mendarat ke bulan, kata NASA. Oke lur, itu dia tadi teori konspirasi dan cerita yang menceritakan 3 orang astronot yang sampai mendarat ke bulan. Intinya kalian ini percaya atau enggak? Tapi kalau dilihat-lihat dari tahun 1969 sampai sekarang dengan teknologi yang makin canggih banget, mungkin berapa kali lipat dari zaman dulu, belum ada lagi orang yang mendarat ke bulan sampai sekarang. Ya meskipun dulu emang dilatar belakangi oleh persaingan perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Mereka ingin menjadi pelopor dunia, mereka ingin menjadi nomor 1, nggak mau di nomor 2 kan. Mereka mau yang jadi nomor 1 di dunia. Tapi ya sampai sekarang nggak ada lagi sih. Adakah yang berminat dari Amerika untuk berangkat lagi ke bulan 2 kali? Mungkin untuk membenarkan teori mereka?
Ya, tapi entah apalah itu, intinya kalian percaya atau enggak, balik lagi ya kepada kalian masing-masing. Tapi yang jelas, itu tadi informasi yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jadi gimana menurut kalian? Kira-kira di video selanjutnya kita bahas tentang apa lagi? Tapi yang jelas, kita di sini akan membahas semua yang ada kejanggalan, ada misteri, ada tragedi yang cocok buat nemenin jam makan kalian, jam tidur kalian, jam gabut kalian. Jadi buat kalian jangan lupa klik tombol like-nya, tulis di kolom komen gimana pendapat kalian, atau mungkin kalian ada tambahan tentang teori konspirasi ini yang belum gua tahu, coba tulis di kolom komen. Dan yang penting, jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan setiap gua upload videonya. Sehat-sehat ya buat kalian, dan see you next video. Bye-bye.